Satu, pengertian lembaga sosial bersifat abstrak karena merupakan kumpulan norma-norma yang ada di masyarakat. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli Paul Harton dan Kester Lohots, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial. 2. Pater L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu. 3. Maya Pola, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. 4. Keontigeninga, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas. 2. Karakteristik lembaga sosial. A. Mempunyai simbol, contohnya bendera partai politik. B. Mempunyai tertib dan iridasi pada lembaga keluarga. Terdapat aturan tentang cara menghormati orang yang lebih tua. C. Usianya lebih lama dari usia anggota-anggotanya. Contohnya usia kepubertasi tentu lebih lama daripada usia anggotanya. D. Mempunyai alat kelengkapan, contohnya buku merupakan alat kelengkapan untuk mencapai tujuan pada proses pembelajaran di sekolah. E. Mempunyai ideologi. 3. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. 1. Memenuhi kebutuhan sosial, memenuhi kebutuhan pendidikan, memenuhi kebutuhan manusia. B. Fungsi lembaga sosial. 1. Fungsi manifest, yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. 2. Fungsi laten, yaitu fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. 4. Jenis lembaga sosial dan fungsinya. A. Lembaga keluarga. 1. Fungsinya reproduksi, yaitu berkaitan dengan memiliki keturunan dan memastikan perkembangan masyarakat terus berlangsung. 2. Fungsi ekonomi, yaitu kewajiban orang tua dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarga dalam hal sandang, pangan, dan pakaian. 3. Fungsi proteksi, yaitu menciptakan ketentraman dan perlindungan secara psikologis ataupun fisik bagi anggota keluarga. 4. Fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma serta cara hidup yang baik dan benar kepada anggota keluarga. 5. Fungsi afeksi, yaitu memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya. B. Lembaga pendidikan ada 3, yaitu 1. Pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis. B. Lembaga pendidikan ada 3, yaitu 1. Pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis. 2. Pendidikan non formal, yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkapan pendidikan formal. 3. Pendidikan informal, yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh keluarga. Menurut Harton dan Huni, 1. Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain: A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan. C. Melestarikan kebudayaan. D. Mensosialisasikan keterampilan. 2. Fungsi laten lembaga pendidikan antara lain: A. Mengurangi pengedulian orang tua. B. Menyediakan sarana untuk mengembangkan. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. D. Memperpanjang masa remaja. My Concept. C. Lembaga ekonomi. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. D. Lembaga agama. Sumber pedoman hidup bagi individu ataupun kelompok. Pengungkapan keindahan, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama.
4. Mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap berada dalam kaidah agama. Lembaga politik. 1. Melembangkan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif. 2. Merancang dan menerapkan undang-undang yang telah disetujui. 3. Melindungi warga dari serangan bangsa lain. Klasifikasi lembaga sosial. Berdasarkan sudut pandang nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution atau lembaga sosial primer, yaitu lembaga penting yang mendasar untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. 2. Subsidiary institution atau lembaga sosial sekunder, yaitu lembaga sosial yang dianggap sebagai masyarakat kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Berdasarkan sudut pengembangan. 1. Crisis institution, yaitu lembaga sosial yang tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul sebagai akibat perlakuan adat istiadat masyarakat. 2. Enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Sensitive institution, yaitu lembaga sosial yang diterima masyarakat. 2. Unstead institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Berdasarkan sudut penyebaran. 1. General institution, yaitu lembaga sosial yang sudah dikenal luas sebagai besar masyarakat. 2. Restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagai kecil masyarakat tertentu. Berdasarkan fungsinya. 1. Operative institution, yaitu lembaga sosial yang didirikan oleh tujuan tertentu, salah satunya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. 2. Regulative institution, yaitu lembaga yang bertujuan mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.